Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Redsus and the Seven Dwarfs. Film satu ini berbeda nih dari film Snow White pada umumnya. Kita akan diperlihatkan cerita yang berbeda dan juga tentunya menarik dari cerita Snow White yang satu ini. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan di sebuah negeri dongeng ada seekor naga mengamuk. Untungnya ada 7 ksatria bernama The Fearless Seven atau F7 yang berani melawannya. Namun yang mereka kalahkan ternyata seorang penyihir. Jadi sekalian saja dihabisi, yang membuat si penyihir marah lalu mengutuk F7 menjadi 7 kurcaci gemoy. Di sisi lain, di sebuah istana yang terbengkalai ada seorang nenek penyihir bernama Regina. Dia lagi menanti pohon ajaib untuk menumbuhkan sepatu yang bisa membuatnya jadi lebih muda yang sayangnya tidak berhasil. Lalu di malam harinya seorang wanita bernama Snow White diam-diam masuk ke tempat pohon itu berada. Ternyata itu ruangan ayahnya dulu sebelum menghilang. Di situ Snow mencari-cari peninggalan ayahnya, yaitu sebuah buku diary menuliskan kejadian sebelum ayahnya menghilang, di mana ayahnya Snow menikah lagi dengan si penyihir Regina. Namun hidupnya mengalami keanehan setelah Regina membawa cermin pohon ajaib. Jadi daripada anaknya kenapa-napa, Snow diungsikan dari istana. Lalu ayahnya meninggalkan catatan supaya Snow mencari F7 untuk menyelamatkannya. Selesai membaca, Snow sangat tertarik dengan apel yang ada di pohon ajaib. Dia pun memakannya sekaligus mengubahnya jadi glowing. Apesnya Regina masuk, dia sangat marah melihat Snow jadi cantik. Ditambah Snow berhasil kabur menaiki sapu terbangnya, lalu terbang melewati F7. Di saat yang sama Regina bertanya pada cermin ajaib siapa yang paling cantik. Cermin itu menampilkan sosok Snow bersepatu merah incaran Regina. Jadi menyuruh 3 keroconya mencari keberadaan Snow yang saat ini mendarat di rumah F7, di mana mereka melihat sapu terbangnya lalu menduga itu adalah penyihir. Padahal di situ ada Snow. Namun Fraulein membuatnya pingsan. Tidak berapa lama Snow tersadar. Dia terkejut melihat di sekelilingnya ada 7 kurcaci, yaitu Merlin, Arthur, Jack, si kembar 3 Pino, Noki dan juga Kyo. Ditambah melihat dirinya di cermin jadi sangat cantik, membuat Snow menyembunyikan identitasnya dengan mengubah namanya jadi Redsus. Lalu mengira 7 kurcaci itu adalah F7 yang ia cari untuk menemukan ayahnya. Mendengar hal itu, para kurcaci rebutan menawarkan diri membantunya, yang tentunya dengan senang hati Redsus menerima bantuan mereka. Di sisi lain, seorang raja bernama Afuraj ingin mengadakan pesta ulang tahun dengan mengundang para putri. Namun sayangnya mereka tidak bisa hadir. Tiba-tiba masuklah Regina menyarankan untuk mengundang Snow yang keberadaannya menghilang. Jadi Regina menyuruh Afuraj mencari Snow sekaligus membawakan sepatu merah miliknya. Sementara itu Snow membuat poster pencarian ayahnya. Jadi membuka sepatunya dan mengembalikan ke wujud aslinya. Apesnya Jack mengetuk pintu ingin mengajak Snow maskeran bareng. Tapi Snow menolak. Tiba-tiba Snow melihat sosok ayahnya dari jendela masuk ke hutan. Dia pun mengikutinya yang ternyata itu kelinci kayu raksasa. Lalu ingin menerkam Snow. Untungnya datanglah Merlin melawan kelinci itu. Namun sayangnya dia kalah. Syukurnya datanglah Arthur yang nasibnya sama. Dia tertiban tangannya si kelinci. Lalu pura-pura sekarat supaya dicium Snow, yang ternyata hanya akal-akalan belaka. Tidak berapa lama datang juga nih kembar 3 dengan robot ciptaannya. Setelah itu mereka semua pulang ke rumah, di mana 7 kurcaci rapat membagi wilayah untuk mencari ayah Redsus. Curangnya Arthur satu tim dengan Redsus karena dia mengincar ciumannya agar terlepas dari kutukan hingga membuat yang lain iri. Setelah itu di pagi harinya Redsus memberikan poster yang dibuatnya. Lalu bersama Arthur menuju Golden Goose Avenue, di mana Arthur menunjukkan pedang Excalibur miliknya sulit dicabut. Padahal dengan mudahnya Redsus mencabutnya. Lalu mengembalikannya lagi, membuat harga diri Arthur terluka. Di saat yang sama Merlin ingin keluar dari kegabutannya dengan menjinakkan si kelinci kayu raksasa. Lalu menyusul Arthur dan Redsus, di mana mereka bertanya ke orang-orang tentang ayahnya Redsus. Namun bukannya info yang didapat, melainkan semuanya terpesona melihat kecantikan Redsus. Sedangkan Arthur masih terluka.
Di situ Retsus menghiburnya dengan berjanji mencabut kembali pedang itu. Sehingga mereka pergi nih. Bersamaan Retsus menemukan poster tentang dirinya. Apesnya Snow ketahuan dengan salah satu prajurit. Dia pun kabur dan terjebak di jalan buntu. Jadi daripada ketahuan, Retsus membuka sepatunya, membuat prajurit itu pergi begitu saja. Sedangkan Arthur mencarinya bersama Merlin. Di sisi lain, Red Snow yang ingin memakai sepatunya harus ekstra tenaga karena prajurit istana mengepungnya, lalu melempar sepatu Retsus ke sana kemari. Untungnya di waktu yang tepat Merlin datang, lalu mengembalikan sepatunya ke Retsus, kemudian menghampiri Arthur yang di belakangnya para penjaga. Seketika Retsus kabur bersama Merlin sambil naik kelinci. Tidak lupa menjelaskan alasan ia diincar karena sepatu ajaibnya. Jadi daripada tertangkap, Retsus mengajak Arthur dan Merlin pulang. Sebelum itu Merlin menggambar di sebuah taman bunga yang luas, yaitu menggambar ayah Snow yang hilang. Di situ Snow bahagia nih, padahal memudahkan para penjaga mengetahuinya. Lalu disusul 3 kroconya Regina. Singkat cerita, Fraulein memikat hatinya Retsus dengan donat, yang dengan senang hati mau menghabiskannya. Sedangkan Jack memikatnya dengan perhiasan. Namun ajang memikat Fraulein dan juga Jack harus berakhir karena Arthur datang membawa prajuritnya ingin menangkap Retsus. Sebelum itu terjadi, Retsus keluar, membuat Arthur dan juga kawanannya terpesona, lalu bernegosiasi melepaskan Merlin dan juga Arthur. Setelah dilepas, Arthur memaksa Retsus ikut ke istananya. Karena terus-terusan dipaksa, Retsus memukul wajahnya sehingga memerintahkan para prajurit menangkap Retsus. Meskipun para kurcaci menyerang balik, mereka tetap kalah karena perbedaan ukuran. Untungnya Jack berhasil membawa kabur Retsus. Ditambah kembar 3 Pinocchio membawa robotnya. Yang perlawanan mereka hanya sementara karena Arthur membawa senjata tambahan yaitu meriam. Seketika para kurcaci hanya bisa menghindar dan salah satu bola meriamnya tersangkut di dinding rumah. Ia membuat Merlin mendapatkan ide, yaitu menarik bolanya supaya dinding rumahnya rubuh. Lalu meniban para prajurit Arthur. Berkat idenya itu, Retsus memeluk Merlin, lalu mengajaknya berbincang membahas dirinya sangatlah berbeda sebelum dikutuk. Bahkan bisa menunjukkannya asal Retsus menutup mata. Tapi kelamaan jadi giliran Retsus menunjukkan sesuatu dengan membuka sepatunya, yang ternyata sepatunya sulit dilepas. Sementara itu Arthur kembali ke singgasananya, di mana sudah ada Regina menagih sepatunya yang belum bisa Arthur bawakan karena kalah dari para kurcaci. Jadi Regina memberikan apel super supaya Arthur lebih overpower, padahal mengubahnya jadi monster kayu. Sementara itu Retsus dan juga para kurcaci bekerja sama memperbaiki dinding rumah. Selesai memperbaikinya, kembar 3 menunjukkan alat pencetak poster yang lebih mudah dicetak. Kemudian Retsus menaiki robot yang digabungkan dengan sapu terbang untuk menyebar posternya ke seluruh kota sambil ditemani Merlin. Namun dijadikan Merlin membayangkan bisa berciuman dengan Retsus hingga robotnya oleng dan menabrak pohon. Setelah itu Merlin menanyakan sihir apa yang dimiliki sepatu Retsus, yaitu mengubahnya jadi lebih cantik dari sebelumnya. Meskipun begitu, Retsus bangga dengan bentuk tubuh sebelumnya, seperti yang dirasakan Merlin yang juga bahagia sebelum dikutuk. Di sini Retsus merasa satu frekuensi dengan Merlin, jadi membuatkan jimat khusus untuknya. Selain itu, Retsus mengungkapkan apapun bentuk tubuh dan warna Merlin dia tidak peduli. Ia membuat Merlin jatuh cinta lalu menciumnya sehingga wujud aslinya kembali. Namun saat Retsus membuka mata, Merlin hanyalah kurcaci. Di situ Merlin sangat kecewa karena konon kutukannya akan lepas setelah mencium wanita cantik. Tiba-tiba raksasa pohon menyerang mereka. Sialnya bukan hanya 1, tapi 3. Merlin dan juga Retsus dilempari batu hingga terkepung. Jadi untuk lolos dari sana, Merlin menyuruh Retsus menutup matanya karena bisa mengubah Merlin ke bentuk manusia supaya lebih leluasa melawan raksasanya. Dan benar aja, Merlin berhasil menumbangkan semuanya. Dia pun sombong sampai salah satu raksasa menariknya masuk ke danau.
Di situ Redsus yang melihatnya langsung menyelam menyelamatkan Merlin, meskipun harus melepas sepatunya dan menunjukkan sosok sebenarnya. Membuat Merlin terkejut, apalagi mengetahui Redsus adalah Snow White, putri raja yang diincar ibu tirinya. Kemudian Snow White pergi tidur, sedangkan Merlin merenung lalu meninggalkan Snow seorang diri. Di sini Snow memahami Merlin lebih suka dengan Redsus, padahal Merlin baru menyadari yang disukai Redsus adalah si kurcaci. Seketika Merlin tertampar, bersamaan Snow pergi dari hutan ditemani 3 kayu beruang. Lalu flashback kenangan bersama Merlin. Yang anehnya Merlin ada di hadapannya menawarkan apel. Tiba-tiba Merlin yang aslinya muncul. Ternyata Merlin yang memberikan apel adalah Regina. Kemudian menculik Snow, seketika Merlin mengejarnya. Sedangkan 3 kayu beruang menghampiri kurcaci yang lain. Mereka pun menyiapkan senjata masing-masing untuk menyelamatkan Snow. Namun tersisa Arthur yang masih berusaha melepaskan pedangnya dari batu, karena lama robot Rio menghancurkannya. Di sisi lain Merlin berhasil sampai ke istana bersama kelinci raksasa, di mana kelinci itu menunjukkan pintu rahasia. Di saat yang sama Snow yang tertangkap Regina dipaksa memakan apel. Karena terus-terusan menolak, Regina menunjukkan Merlin yang sudah dia jadikan sandera. Di sini Snow menurut memakan apelnya asal melepaskan Merlin. Sehabis memakannya Snow berubah menjadi pohon, sedangkan Merlin mendengarkan penjelasan dari pohon cermin tentang Snow yang memakan apelnya. Yaitu terdapat 3 fase. Fase pertama Snow jadi pohon, lalu fase kedua pohonnya berubah jadi apel, lalu menjadi sepatu. Yang fase ketiga nanti Regina memakai sepatunya akan merubahnya paling cantik sekerajaan. Mendengar hal itu Merlin marah, kemudian menyerang pohon cerminnya secara membabi buta. Sialnya Merlin tertangkap, namun di waktu yang tepat teman-temannya datang lalu membantu Merlin melawan si pohon cermin. Bersamaan matahari terbit sekaligus pertanda si Regina bekerja. Setelah itu Regina menanti pohonnya berubah. Sialnya datang Merlin menangkapnya bahkan terjun bebas dari menara. Dengan mengorbankan dirinya sendiri bersamaan si Regina lenyap, mengembalikan 3 boneka kayu tadi jadi bocil. Lalu kelinci raksasa berubah jadi ayahnya Snow, sehingga Snow dan juga ayahnya dapat bertemu kembali. Namun harus bersedih nih, karena Merlin belum muncul juga dari dasar menara. Ia membuat Snow menangisi Merlin. Tiba-tiba trio Pinocchio membawakan tubuh Merlin yang sudah sekarat. Tidak berapa lama Merlin pergi nih untuk selamanya. Di akhir film Snow mencium Merlin sekaligus mengubahnya menjadi Merlin sesungguhnya. Nah itu tadi alur cerita dari film Redsus and the Seven Dwarfs. Gimana Sleeper? Seru banget ya ngelihat cerita yang berbeda dari film Snow White pada umumnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.